saling bertaut, cinta masih berpagut. Pasangan yang telah berusia 40 tahun lebih ini, Vina Panduwinata dan Boy suaminya, senantiasa tampak akur sepanjang perkawinan mereka yang telah dianugerahi seorang putra yang kini sudah cukup besar. Jari saling bertaut, marilah asmara kita rajut. Maka, Vina Panduwinata pun ingin punya anak lagi. Kan waktu tahun 2000 saya sempat hamil dan saya keguguran. Masih tetap sih, saya berharap saya bisa hamil lagi. Claudia sendiri sudah ikut berbagai show modeling sejak usia 14 tahun saat ia bergabung dengan Soraya Haq Modeling School. Selanjutnya setelah 13 tahun menjadi model, ia meninggalkan catwalk. Namun nyatanya, sampai sekarang ia masih laris untuk pemotretan majalah dan iklan. Tapi untuk sinetron, ia tetap merasa tidak srek. Segala sesuatunya so dramatic gitu kayaknya yang... Tapi ya mungkin itu memang bukan salah siapa-siapa, itu memang mungkin tuntutan masyarakat. Claudia memang jenis yang tidak suka pada kepura-puraan. Lihat saja, meski dia model ternama, tapi tidak tampil glamor. Gimana pun juga buat saya terbaik adalah jadi diri sendiri gitu. Memang saya orangnya begini ya, pada saat pemotretan mungkin saya lain gitu ya, karena saya di make up dan saya dikasih baju yang bagus, tapi itu kan bukan saya gitu. Saya adalah saya seperti ini gitu, apa adanya. Kalau belakangan ini akhirnya ia menerima tawaran main sinetron Derai-Derai Kehidupan, alasannya karena ia bosan menolak bujuk rayu produser dan sutradara. Selain itu, ia juga ingin membuktikan apakah dugaannya selama ini betul. Ya tapi memang ternyata sampai saat ini tidak cocok dengan apa yang ingin saya lakukan gitu. Nggak apa-apa gitu ya, at least saya sudah coba dan next time ada tawaran saya bilang gitu, kenapa saya tidak mau. Kecuali, kata lulusan sekolah fotografi di Australia ini, kalau tawaran main itu berupa sinetron miniseri atau film layar lebar. Ia bersedia karena tidak memakan waktu terlalu panjang. Paling tidak itu berdasarkan pengalamannya, ketika tahun 90-an ia ambil bagian di film independen berjudul Jakarta Project dan film layar lebar berjudul Yang Tersayang. Bagi ibu dari Dominic yang sekarang berusia 4,5 tahun ini, waktu adalah penting. Hari Sabtu dan Minggu, ia meliburkan segala kegiatan demi keluarga. Karena ia tahu si kecil masih sangat membutuhkannya. Saya benar-benar ngebagi waktu sebaik mungkin. Ada di saat-saat saya memang harus kerja dan saya harus serius dengan kerjaan saya. Tapi ada saat-saat di mana saya betul-betul tidak mau diganggu dengan kerjaan saya dan saya ingin hanya dengan keluarga saya gitu loh. Dan saya itu benar-benar ambil inisiatif ini tuh benar-benar serius gitu loh. Kerjaan dan tolong jangan ganggu saya gitu, atau keluarga dan kerjaan atau orang lain jangan tolong ganggu saya gitu loh. Setelah perkawinan pertamanya hancur, sejak 2 tahun yang lalu perempuan berdarah Ceko dan Sunda ini menikah lagi dengan seorang Inggris bernama Christopher James Newbold yang bekerja di Jakarta sebagai desainer interior. Tato di lengan Claudia dan James adalah pengikat cinta mereka sebagai pengganti cincin kawin. Karena menurut pasangan ini, umur tato lebih panjang daripada cincin. Saya mulai dengan pebasket tim nasional Ali Budimansyah. Suami dari artis sinetron Ira Rayani ini sedemikian sibuknya dengan urusan basket sampai ia tidak bisa menunggu kelahiran anaknya yang pertama. Ini adalah Ira Rayani, pemain sinetron yang gambarnya kami ambil awal Juli 2001. Ketika itu ia belum menikah dengan Ali Budimansyah, pebasket tim nasional yang bernaung di bawah klub Aspak. Barulah pada Agustus tahun lalu mereka resmi sebagai suami istri. Maka, sebagaimana layaknya makhluk berpasangan, Ira pun melahirkan anak pertama belum lama ini. Tapi Ali Budimansyah tidak bisa menunggui persalinan itu, soalnya ia sedang berlatih basket. Dan inilah cerita betapa basket adalah segala-galanya bagi Ali. Udah dengar ya Ira, kamu ya, aku dengar kamu berkomentar apa, cuman aku nggak mau komentar apa-apa gitu, karena sebenarnya masalah ini masalah aku sama kamu. Bukan masalah untuk dibuyar-buyarin ke orang-orang gitu, supaya orang tahu gitu. Cuman kalau misalnya kamu emang punya masalah sama aku, mendingan kita ketemu gitu loh ya. Ucapan Ali Budimansyah barusan adalah jawabannya terhadap Ira istrinya yang kesal karena tidak ditunggui suaminya saat melahirkan. Tapi bagi Ali, basket lebih penting daripada menunggui kelahiran anak pertamanya. Kamu kan udah lihat sendiri gue latihan, gue pagi sore gue latihan. Dan asal tahu aja, karir gue di atas segala-galanya. Gue nggak mau karir gue jatuh cuma juga dengan masalah kayak begini gitu. Dan kamu juga tahu kan, Ra, kamu juga udah tahu dari pertama karir aku di atas segala-galanya. Tapi perempuan selalu membutuhkan kehadiran suami di sisinya ketika ia melahirkan. Apalagi itu anak pertama.
Konon, proses melahirkan adalah perjuangan hidup dan mati bagi perempuan. Namun di pihak lain, Ali Budimansyah merasa istrinya harus memegang komitmen yang pernah diucapkannya sebelum mereka menikah, bahwa basket adalah segala-galanya. Yang lainnya termasuk kelahiran anak adalah prioritas berikutnya. Aspak ada kejuaraan untuk Asia, kejuaraan Asia, Liga Asia, terus ada lagi kejuaraan buat Liga Asia yang lainnya lagi, terus ada lagi ntar Gobatama, Piala Fit, dan itu latihannya tuh pagi sore gitu loh, dan yang nggak memungkinkan aku untuk meninggalkan latihan aku gitu loh, sama sekali nggak memungkinkan kan. Tapi sesungguhnya Ali tahu kalau ia minta izin pada klubnya pasti diperbolehkan menunggui kelahiran anaknya. Membolehkan boleh, cuman gue punya tanggung jawab gitu loh. Kalau misalnya gue ke sana, gue nggak tanggung jawab dong. Gue digaji besar di sini gitu loh. Itulah penafsiran Ali sehingga ia memutuskan tidak mendampingi Ira. Please Ira, pahamilah diriku ini. Dari pertama aku mau ngajak dia nikah, semua maksudnya maaf nih, semua kebajingan gue, semua pekerjaan gue dari A sampai Z, apa yang gue lakuin setiap hari, aku kasih tahu kok. Maksudnya ya seharusnya kita saling ngerti lah. Oh suami gue gitu, udah selesai. Aku juga ngerti. Oh Ira selebriti sinetron, oh ya udah gitu. Pahamilah pekerjaan masing-masing, begitulah maunya Ali. Tapi bahwa ia mempunyai anak tentu saja sangat membahagiakan. Ya seneng lah orang mirip gue gitu. Terus katanya ada lagi yang bilang itu bukan anak gue. Siapa lagi yang bilang? Buset deh. Itu tuh janin gue loh. Gue yang deposit. Berbicara tentang kelahiran dan kehamilan, saya jadi teringat dengan Vina Panduwinata. Penyanyi yang berusia 43 tahun kurang beberapa bulan ini masih mengharapkan untuk bisa mendapatkan anak kedua. Jari saling bertaut, cinta masih berpagut. Pasangan yang telah berusia 40 tahun lebih ini, Vina Panduwinata dan boy suaminya, senantiasa tampak akur sepanjang perkawinan mereka yang telah dianugerahi seorang putra yang kini sudah cukup besar. Jari saling bertaut, marilah asmara kita rajut. Maka Vina Panduwinata pun ingin punya anak lagi. Kan waktu tahun 2000 saya sempat hamil dan saya keguguran. Masih tetap sih, saya berharap saya bisa hamil lagi. Saya bisa kasih Vito adik. Tapi ya nggak tahu deh, terserah yang puasa aja gitu. Pemirsa, kita beralih ke Mayang Sari. Penyanyi yang berasal dari Purwokerto, Jawa Tengah ini memang sering dijadikan bulan-bulanan gosip. Kabar terakhir mengatakan bahwa ia baru saja disemprot oleh ajudan dari seorang istri yang berpengaruh di Indonesia. Begitulah yang dilaporkan seorang wartawan di sebuah koran. Bisik-bisik yang beredar selama ini menyebutkan Mayang Sari punya affair dengan putra seorang yang pernah sangat berkuasa di masa Orde Baru. Ajudan dari istri laki-laki tersebut kemudian menyemprot Mayang Sari. Benarkah itu? Di harian itu almost every week gue ada berita. Meskipun cuma sekecil-kecilnya itu ada. Entah itu yang katanya gue nyiapin makanan basi, entah gue nggak ngerti. Apakah si penulis ini suka sama gue nggak kesampaian atau bagaimana, gue nggak tahu. Mayang Sari balik menyerang wartawan tersebut. Kemudian ia menantang untuk membuktikan affairnya dengan putra orang yang pernah paling berkuasa di zaman Orde Baru itu. Taruhlah kalau memang yang pembuat tulisan ini bisa membuktikan tulisannya dia yang ada di harian itu, saya berani memberikan uang kepada dia sebesar 1 miliar kalau dia bisa membuktikan kepada saya. Mayang tampak sangat emosional. Suaranya bergetar menahan tangis yang hendak meledak. Loh, gue sedih, soalnya bukan apa-apa. Bukan berarti gue karena sendiri terus orang bisa seenak-enaknya sama gue. Sorry, gue kelewat-lewat. Nggak pernah kan gue kayak begini. Gue ngeliatnya ini berita nggak bisa ditolerir lah. Tapi Mayang tidak hendak membawa berita yang menurutnya fitnah itu ke pengadilan. Ia masih berusaha menahan diri terhadap wartawan yang telah menyakitinya itu. Iya, gue nggak ngerti, tiba-tiba dibilang katanya rumah gue diserbu sama bodyguardnya seorang siapa lah, gue nggak tahu gitu. Siapa? Tolong buktikan dong kalau memang benar. Kok seolah-olah kayak dia yang berada di dalam rumah gue. Sementara di dalam rumah gue itu tidak ada apa-apa gitu. Terus ada lagi tulisan yang katanya gue nyiapin makanan basi begitu gue ngundang orang gitu. Gue mana pernah sih orang yang nggak punya pun gitu. Gue juga orang yang nggak punya gitu. Tapi gue berusaha memberikan yang terbaik kalau gue mengundang tamu. Mayang masih menebak-nebak motif apa yang mendorong wartawan itu menulis berita yang menurutnya sangat gombal. Terus kalau memang lu nggak suka sama gue, ngomong lah sama gue. Gue juga orangnya akan sangat berbesar hati kok. Apa yang membuat mungkin lu pernah sakit hati, gue yang membuat, oke, katakan apa. Tidak dengan begini. Taruhlah gue menerima berita ini, gue oke lah, sorry sayang. Taruhlah gue menerima berita ini, ya udahlah, ini udah toleransi gue gitu menjalani profesi gue. Tapi kan tetap aja gue kembali bahwa gue juga tetap manusia.
gue perempuan, dimanapun gue ada keterbatasan, apalagi gue sendiri gitu. Janganlah hanya karena fitnah lu dapet duit gitu terus kayaknya lu sah aja untuk melakukan itu, lu inget dosa. Selanjutnya, Mayang berusaha untuk gembira lagi seperti biasanya. Ia mulai berpikir positif untuk membebaskan perasaannya dari kejengkelan yang amat sangat terhadap wartawan yang menuliskan berita itu. Balik lagi ke positive thinking, mungkin dia benci sama gue enggak, gue rasa dia naksir gue tapi nggak kesampaian. Makanya terus terang dong sama gue. Malam semakin larut, Mayang pun masuk ke mobilnya. Tapi ia tetap Mayang Sari yang tetap menjadi incaran wartawan karena wawancara dengannya selalu menghasilkan berita yang segar.